Selamat datang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai basic technical analysis di Jasa Utama Capital Sekuritas gitu. Jadi kalau biasanya kan kita gabung technical ini sama dengan kelas-kelas yang lain seperti beginner class gitu. Nah, kali ini kita fokuskan hari ini full mengenai technical analysis basic gitu. Jadi akan lebih dalam bahasannya, tetapi tetap untuk kalian yang masih baru, jangan takut kalau ketinggalan, pasti bakal ngerti ya harusnya. Oke, langsung aja kita masuk. Apa itu technical analysis gitu kan? Pasti orang bingung. Nih dari kemarin di grup ngomong technical, TA itu apa sih gitu. Nah, technical analysis adalah suatu metode atau alat dalam memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Jadi technical adalah alat gitu, alat bantu untuk kita bisa memprediksi besok tuh kira-kira mau naik apa enggak, besok bisa turun apa enggak. Nah, ini cuma sebagai alat bantu dengan cara mempelajari chart atau grafik. Jadi kita akan melihat grafik entarnya, akan lebih banyak melihat grafik dari pergerakan harga masa lalu yang diambil dari sisi harga saham dan volume perdagangan. Jadi kita berbicara pada harga saham serta volume perdagangannya gitu. Jadi chart itu dibentuk dari harga saham serta volume. Dari situ baru ntar ada banyak indikator-indikator, alat bantu lain untuk memprediksi kira-kira besok bakal naik atau turun gitu. Jadi intinya technical analysis adalah alat untuk membantu kita dalam memprediksi pergerakan harga. Nah, kalau di technical pasti kalian bakal sering ngelihat candle-candle begini ya. Ada yang hijau, ada yang merah gitu kan. Nah, itu artinya apa sih? Candle itu kok bisa ada satu warna hijau, ada satu warna merah gitu. Candlestick itu mencerminkan performa harga pada suatu satuan waktu. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa bahkan 15 menit, 1 jam, 5 menit, itu tergantung kita gitu. Dan biasanya yang paling sering dipakai adalah daily, chart harian gitu. Dimana satu candle ini, satu batang hijau atau satu batang merah ini, nah ini bergerak dalam waktu 1 hari gitu. Kenapa bisa warnanya jadi hijau? Karena harga pembukaan berada di bawah dan penutupan harganya di atas. Jadi naik tuh dari pembukaan sampai penutupan harganya naik. Nah, kalau merah dari pembukaan sampai penutupan harganya turun, makanya candlenya jadi merah. Jadi bukan berarti naik dari hari kemarin atau turun dari hari kemarin, tetapi dari harga pembukaan sampai harga penutupan. Contohnya gini, kalau jam 9 pagi, pembukaannya di atas nih, di harga 2070 jam 9 pagi, ini pembukaan. Lalu sempat naik sampai 2100, nah dia naik sampai 2100 di sini titik tertingginya. Nah, lalu setelah itu sempat turun lagi jam 11.45-nya turun sampai di harga 2080 gitu. Lalu jam 2 sore sempat turun paling bawahnya di sini, terendahnya di 2020, di sini terendahnya. Waktu penutupan balik lagi di 2050. Jadi penutupannya naik lagi di atas dikit 2050. Makanya pas pembukaannya di sini pakai badannya di sini, penutupannya badannya di sini. Tertinggi itu cuman pakai ekornya doang, nih titik tertinggi sama titik terendah. Jadi makanya kebentuk candlenya seperti ini. Begitu juga untuk yang hijau. Berarti kalau hijau jam 9 pagi harganya di bawah, sempat turun sampai terendahnya di sini, sempat naik sampai tertingginya di sini, lalu waktu tutupnya di sini. Gitu, turun sedikit gitu. Tapi dari pembukaan sampai penutupan harganya naik gitu. Jadi di bursa itu selalu akan ada uptrend atau tren yang lagi naik dan downtrend, saham yang sedang turun gitu. Saham naik itu tetap bisa turun, saham turun itu tetap bisa naik. Nah, syarat untuk saham itu bisa dibilang uptrend kalau dia ketika naik itu bikin titik tertinggi dari sebelumnya. Ini. Jadi waktu naik ngelewatin nih titik tertinggi kemarin yang di sini. Nah, ketika naik sampai titik tertinggi di sini, lalu koreksi turun ke bawah. Syaratnya nggak boleh lebih rendah daripada terendah sebelumnya yang di sini. Gitu. Lalu ketika naik lagi harus membuat titik tertinggi baru di sini, harus ngelewatin titik tertinggi kemarin yang di sini. Jadi break lagi. Nah, ini namanya adalah saham-saham uptrend. Untuk yang downtrend kebalikan, saham ini turun, lalu sempat naiknya dikit, tapi nanti turunnya lebih dalam daripada terendah sebelumnya yang di sini.
gitu. Lalu nanti naik lagi, naiknya nggak lebih tinggi daripada yang tertinggi kemarin di sini, tapi sekalinya turunnya lebih rendah lagi ntar daripada terendah sebelumnya gitu di situ. Oke, jadi itu yang dikatakan saham yang sedang dalam fase uptrend dan saham yang sedang dalam fase downtrend gitu. Di bursa saham itu nggak mungkin pergerakan harganya satu garis lurus begini. Nggak mungkin turun satu garis lurus, naik satu garis lurus gitu. Yang ada yang seperti di bawah sini ya, atau yang bawah seperti ini gitu. Cuman bagaimana nanti menyikapinya itu ntar di slide-slide selanjutnya akan saya bahas. Jadi kita bahas dulu ke depan. Nah, ini contohnya saham-saham yang dikatakan sedang dalam fase naik, uptrend. Naik, lalu ada koreksi, lalu naik lebih tinggi, lalu koreksi dikit, lalu naik lagi lebih tinggi, lalu koreksi, naik lagi lebih tinggi, koreksi, naik lagi lebih tinggi, koreksi, naik lebih tinggi, koreksi, naik lagi lebih tinggi, begitu. Ini kan jelas banget dari grafik ini kalau saham ini sedang dalam fase uptrend gitu. Dimana kalau kita trading saham-saham uptrend tentu akan lebih gampang untung daripada kita trading saham-saham downtrend. Jadi kita harus tahu dulu saham ini lagi dalam fase uptrend atau sedang dalam fase downtrend gitu. Kalau mau gampang, tradinglah di saham-saham yang mempunyai fase uptrend. Walaupun fase uptrend itu juga bisa patah jadi downtrend ke depannya. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, untuk yang fase downtrend itu contohnya seperti ini. Dia turun, lalu naiknya nanti nggak lebih tinggi daripada terendah kemarin di sini. Lalu naik dikit, habis itu turunnya bikin titik terendah baru. Naiknya nggak lebih tinggi daripada terendah kemarin di sini, ya. Naik dikit, lalu turunnya lebih turun lagi, naik dikit, turunnya lebih dalam lagi, gitu. Nah, ini adalah fase downtrend, gitu. Dimana kalau trading pada fase downtrend ini akan lebih sulit dibandingkan trading pada fase uptrend, gitu. Jadi kalau Anda pemula, lebih enak saya sarankan tradinglah di saham-saham yang mempunyai fasenya sedang uptrend, gitu. Tapi kalau kalian lebih expert, lebih pede, lebih yakin, silahkan untuk mencoba saham-saham yang sedang downtrend. Karena sedowntrend apapun perusahaan, tentu pasti akan ada momen untuk saham itu dapat naik sedikit seperti itu. Cuman balik lagi, kecenderungannya masih akan lebih kuat untuk turun. Jadi hati-hati. Nah, kapan saham itu bisa dibilang pergantian arah dari uptrend jadi downtrend? Coba dilihat di sini. Ini terakhir naik di sini, ya. Naik. Lalu saham ini terkoreksi turun. Nah, yang menarik di sini adalah fase yang saya kotakan di sini. Oke. Ketika saham ini nanti naik lagi, saya ganti warnanya supaya nggak rancu, jadi warna biru. Ketika saham ini naik lagi di sini, dia tidak menembus titik tertinggi kemarin yang di sini. Oke, lalu turun, terkoreksi, naik lagi dikit, tapi di sini nggak nembus titik tertinggi kemarin yang di sini, nggak lewatin. Nah, yang ada dia menembus titik terendahnya yang di sini, di break, turun ke bawah. Ini adalah pergantian fase dari fase naik jadi fase turun gitu. Dimana kalau kita punya saham begini, ketika kita udah untung misalnya belinya dari sini misalnya, ya lebih baik waktu dia tembus di sini keluar dulu, take profit dulu. Itu. Karena fasenya sudah mulai patah, akan mulai masuk ke fase downtrend. Fase downtrend seperti apa? Dapat dilihat di sini fase downtrend. Turun, naik dikit, lalu turunnya lebih dalam lagi. Gitu. Nah, ini untuk fase downtrend tadi. Jadi di sini sudah berubah ya dari fase uptrend jadi fase downtrend. Gitu. Nah, kenapa dia nggak bisa dibilang fase uptrend lagi waktu di kotak ini, di kotak yang pertama tadi di sini? Karena saham ini tidak naik membuat titik tertinggi baru, nggak lewatin titik tertinggi kemarin yang di situ. Yang ada sahamnya malah membuat titik terendah baru. Makanya saham ini dibilang saham-saham downtrend. Oke, untuk trend saya jawab dulu beberapa pertanyaan mungkin. Uptrend atau downtrend bisa dilihat per hari atau dilihatnya per minggu atau seperti apa? Tergantung kalian menggunakan chart apa. Seperti tadi yang saya bilang, chart yang kita gunakan, yang paling sering orang gunakan adalah daily. Kalau kalian pakai chart daily, ya pakailah chart daily. Jangan pakai chart daily terus digabungin sama chart weekly gitu.
jika tarik garisnya dari daily, pakai daily. Kalau tarik garisnya pakai weekly, tetap di weekly gitu. Jangan diganti-ganti time frame-nya gitu. Tren tergantung jangka waktu yang kita lihat. Contoh 30 hari terakhir itu uptrend pakai time frame daily atau weekly. Namun dalam hari ketiga contohnya bisa jadi ada downtrend dalam jangka waktu per hari pakai time frame hourly. Nah, makanya ini yang tadi saya bilang, jangan diganti-ganti. Kalau udah pakai daily gitu. Kalau ganti jadi 5 menit, ya udah Anda berarti pakai dalam waktu 5 menit. Jangan dicampur, pasti bingung gitu. Kalau untuk trading mingguan harus pakai chart yang gimana? Trading mingguan pakai chart yang harian boleh. Seperti yang kalian lihat, yang saya kasih contoh ini, yang fase uptrend panjang ini dalam jangka waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun saham ini terus masuk dalam fase uptrend, dan dari sini sampai ke turun itu juga waktunya sekitar 1,5 tahun, dan sampai hari ini saham ini masih masuk ke fase downtrend. Jadi ya saham pergerakan tren itu bisa jadi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu, walaupun pakai time frame-nya harian itu bisa jadi cukup panjang juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu tren, kalau kalian udah tahu tren, ada yang namanya support dan resistance. Support itu apa? Support itu adalah merupakan level terendah dari suatu periode tertentu. Gitu. Jadi titik terendahnya, titik paling bawahnya. Gitu. Nah, support ini bisa dalam waktu sideways, harga mendatar, atau saham lagi uptrend tadi, yang namanya saham lagi menguat, atau saham yang lagi downtrend atau yang sedang melemah. Contohnya begini. Ini untuk yang saham mendatar itu ibaratnya seperti rumah. Ketika kita berdiri di sini, maka lantai bawah ini adalah support, lalu atap di atas ini adalah resistance. Nah, ketika kita naik ke atas, keluar di sini, kita berdiri di sini, maka resistance ini akan menjadi support, di atap ini akan kembali menjadi resistance. Oke. Ketika kita naik tangga lagi ke atas, resistance ini akan jadi, ketika kita berdiri udah lagi di sini nih sekarang, resistance ini akan menjadi support, atap ini akan jadi resist. Begitu seterusnya. Jadi ketika naik sini, berdiri di sini lagi, nah resistance ini akan jadi support. Ini akan jadi resist. Gitu. Di saham juga sama. Contohnya seperti di sini, nih pergerakan harga saham. Ini kalau kita lihat sebenarnya pergerakannya mendatar. Kalian bisa lihat di sini, naik turunnya kelihatan. Ini resistance-nya di sini, di atas, ya. Di atas ini area resistance. Jadi saham ini cenderung ketika kena dekat-dekat area resistance ini kembali turun. Lalu ketika turun ke bawah, dekat-dekat di bawah masuk ke area support ini, mulai mantul. Ini area support kena, ini area support kena, ini area support lagi gitu. Jadi ini adalah area-area resistance dan area support, dimana kalau kita gabungkan kita dapat mengetahui kalau berarti bawah ini support nih, S-nya, ini bawah nih support, lalu atas ini nih resist. Nah, kalau saya bagaimana saya terapkan ini untuk trading plan saya, ya ketika saham ini dekat area support saya beli, ketika saham ini dekat area resistance saya jual, apalagi ketika dia kena resistance terus dia nggak bisa tembus, dia turun lagi. Nah, ini berarti saatnya saya bilang saham saya jual dulu karena sedang berada di area resistance gitu. Dimana nanti akan saya beli lagi di mana? Dekat-dekat area support lagi, dekat-dekat sini akan saya beli gitu. Nanti kapan dijual? Ya dekat-dekat atas ini saya jual gitu. Atau ketika dia tembus ini, di atas ini, berarti resistance di sini akan menjadi supportnya. Gitu. Ketika ini ditembus, maka ini akan jadi resistance lagi. Baru bawahnya ini supportnya. Nah, ketika dia tembus resistance di atas yang di sini nih ditembus, maka dia akan mencari resistance baru di atasnya lagi, atap barunya lagi tadi gitu. Nah, ini untuk pergerakan pada harga saham yang mendatar. Ini untuk yang support dan resistance yang tadi saya bilang. Support ini ketika ditembus, maka dia akan berubah jadi resistance. Gitu. Area resistance-nya naik, kena resistance, turun lagi. Nah, ketika resistance-nya ini ditembus, turun, naik, kena di sini, turun lagi. Pas ditembus di sini, maka resistance-nya akan berubah jadi support. Dan lalu dia akan mencari resistance baru di atasnya. Begitu juga untuk sebaliknya. Resistance ditembus jadi support, support ditembus jadi resistance.
gitu. Jadi jangan bingung kalau ada yang nanya, kok supportnya di berapa? Berarti support itu harga bawahnya nih, yang kira-kira kalau kena di area support dia dapat kembali naik lagi. Begitu juga kalau ditanya, kok resistance di berapa? Berarti area atas ini, dimana kalau harga sahamnya nggak bisa nembus resistance-nya, maka ada kemungkinan kita akan jual dulu, take profit dulu, karena ada kemungkinan dia akan kembali ke area-area support. Gitu. Nah, support dan resistance itu juga bisa untuk saham-saham yang miring, atau yang lagi menguat atau lagi melemah, gitu. Contohnya seperti ini saham sedang menguat ya, lagi naik, kita bisa lihat semua, ini lagi naik banget nih sahamnya, lagi kelihatan naik. Nah, area supportnya di mana? Di sini, ini kelihatan. Ketika saham ini turun kena dekat-dekat area support, dia mulai naik lagi, turun lagi kena area support, dia naik lagi, turun lagi kena area support, dia naik lagi. Syarat untuk bisa narik garis support ini adalah dia harus mengenai 2 candle minimal, yang bawah 1, kena yang bawah sini 2 gitu. Nah, ketika 2 itu sudah mulai kena, jadi kita bisa tarik garis, tapi semakin banyak kenanya akan semakin baik gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tahu, jadi kalau saham ini dia turun kena dekat garis biru, kita bisa beli. Karena kita anggapan ini berarti sudah murah, ada kemungkinan habis kena garis biru dia naik lagi. Gitu. Lalu, kalau dia tembus kayak begini, garis birunya, berarti trennya sudah mulai patah, yang tadi, tren lain tadi. Dia bikin titik terendah baru lagi tadi, gitu. Nah, berarti dia sudah mulai patah, nggak bikin titik tertinggi baru, berarti kita bisa keluar dulu, gitu. Sekarang saham yang sedang turun. Ini kelihatan, saham ini sedang turun, bikin titik terendah baru terus, lagi bearish ya. Ini kita dapat lihat, nah pergerakannya, titik terendahnya, lalu ke titik terendah selanjutnya, lalu ke titik terendah selanjutnya, lalu ke titik terendah selanjutnya, gitu. Jadi kita bisa tahu, kira-kira kalau dia dekat-dekat kena garis ini, ada kemungkinan dia mantul lagi. Ketika dia kena garis ini, ada kemungkinan dia mantul lagi. Ketika dia kena garis ini, ada kemungkinan dia mantul lagi. Jadi ini yang untuk menandakan kalau lagi tren turun, ada nggak garis supportnya? Ada, tetap ada, nggak harus pada area yang datar. Nah, sedangkan untuk resistance itu merupakan level tertinggi dari suatu periode tertentu, gitu. Contohnya begini, ini lagi pada naik ya, yang tadi saya contohin, kan tadi kita lihat tadi bawahnya tadi yang di sini, gitu. Nah, sekarang resistance-nya di mana? Tentu di bagian atasnya, gitu, yang menyentuh minimal 2 kali candle tertingginya, gitu. Jadi ada kemungkinan ketika dia mulai sentuh, dia koreksi dulu lagi sampai ke bawah, kena supportnya naik lagi, kena resistnya turun lagi, kena supportnya naik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ketika saham yang tadi turun juga, itu ada resistance-nya juga, gitu. Di atas sini kena lagi 2 candle, di sini kena lagi area sini, kena lagi area sini. Memang nggak mungkin kita bisa benar-benar semuanya pas di atas, terkadang pasti akan ada yang lewat, gitu. Namanya juga analisa, gitu. Dan analisa teknikal kan mengatakan lebih kepada probabilitas gitu. Tapi at least dari sini kita kelihatan, kira-kira area sini berarti saya harus jual. Ketika turun kena area support berarti saya harus beli gitu. Nah, kalau kita gabungkan jadi satu seperti ini yang tadi. Area supportnya di area bawah di sini ya. Area resistance-nya di atas sini. Dimana kita bisa lihat, kalau dia kena atas ini saya bisa jual dulu. Turun kena garis ini saya bisa beli, naik lagi kena garis atas ini saya jual, turun lagi kena garis bawah sini saya beli, naik lagi sampai garis atas sini dekat-dekat sini saya jual, kena bawah lagi saya beli, kena atas lagi saya jual. Di sini beli misalnya, terus ternyata lewat nih ke bawah, ya udah kita jual lagi. Gitu. Jadi tetap kita punya trading plan-nya. Jadi jadinya kita trading itu terarah. Ini saham lagi naik nggak? Trennya lagi naik nggak? Kalau trennya lagi naik, waktu turun begini kita agak sedikit aman, nyaman lah setidaknya, karena cenderungnya nanti naiknya bisa lebih tinggi. Jadi agak nggak terlalu was-was dibandingkan saham-saham yang lagi downtrend seperti yang ini. Nah, yang downtrend tadi saya sempat bilang juga, downtrend pun kita tetap bisa trading gitu. Caranya gimana? Ya kita lihat garis resistance-nya, garis support-nya, kena area resist kita jual, masuk area dekat support, dekat-dekat area resistance kita jual, masuk lagi dekat-dekat area support, naik lagi kena resistance kita jual, masuk lagi area-area support,
naik lagi dekat resistance kita jual gitu. Jadi tetap semuanya lebih terarah tradingnya. Jadi kita tahu tapi kita harus tahu ini lagi fase turun, lagi tren turun, berarti kecenderungannya turunnya lebih dalam gitu. Hati-hati trading yang saham-saham seperti ini, tentu akan lebih ngeri nih karena turunnya dalam banget dibandingkan naiknya cuma dikit doang. Nah, kayak tadi ada yang bilang, jangka waktunya nanti gimana? Jangka waktunya balik lagi, kalian masing-masing mau seperti apa? Kalian mau jangka panjang, berarti time frame-nya harus lebih lebar, lihatnya jadi lebih luas. Kalau jangka menengah, berarti trennya akan sedikit lebih pendek dibandingkan jangka panjang, gitu. Atau jangka pendek, yang benar-benar pendeknya doang di sini. Jadi di sini akan ada beberapa fase. Makanya orang jangka panjang nggak bisa digabungin sama orang jangka pendek, bisa berantem. Satu bilang beli, satu bilang jual, gitu. Kenapa? Dapat lihat di sini, untuk jangka panjang ini naik nih trennya. Tapi kalau orang jangka pendek ngomong, nggak kok saham ini lagi turun, nggak menarik, gitu. Makanya harus ada kejelasan. Saya mau trading jangka waktu berapa lama, gitu. Jangka pendek, jangka menengah, apa jangka panjang. Nah, kalau mau lebih gampang, ya kita analisa dulu secara jangka panjang saham ini lagi fasenya naik atau turun. Oke? Setelah jangka panjang kita analisa, kita pendekin. Jangka mediumnya naik atau turun. Nah, lalu yang terakhirnya jangka pendeknya naik atau turun. Gitu. Jadi kita tahu, saya mau jangka pendek aja gitu karena memang fasenya lagi fase turun. Jadi jangka pendeknya kemungkinan lagi kelihatan naik. Ya udah saya jangka pendeknya. Atau ini fase jangka panjangnya lagi naik, tapi secara jangka menengah dia lagi turun. Saya bisa ambil untuk jangka panjang, tapi ya saya harus tahan waktunya lebih lama dibandingkan kalau saya trading untuk jangka pendek, misalnya lagi di sini nih lagi naik, ya udah jangka pendek aja gitu misalnya. Oke, jadi balik lagi tergantung waktu yang kalian inginkan. Mau jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ada request untuk tarik garis dari artikel. Oke, kalau actualnya seperti apa? Kita langsung praktek ya. Saya buka dulu internetnya. Kalau yang di desktop bisa buka di rti.co.id. Di atas sini ada chart nih. Klik aja chart, nanti akan muncul ke analitik bentuk chartnya. Oke. Muncul, loading bentar. Nah, ini muncul grafik harga sahamnya. Oke. Nah, kalau saya misalnya kita ambil yang lebih kelihatan deh, misalnya BRPT. Ini kelihatan banget soalnya grafiknya, lebih gampang saya jelasin gitu ngelihat. Nah, di sini kita bisa lihat secara jangka panjang, secara jangka yang sangat panjang ya. Maaf kalau agak kecil karena ini memang jangkanya sangat panjang. Saya bisa tarik garis kalau ini adalah saham yang sedang mengalami fase uptrend. Kelihatan? Ketika dia turun koreksi di sini secara jangka panjang, dia menyentuh garis bawah sini baru mulai naik lagi. Lihat kalau secara jangka panjang sekali, saham ini uptrend. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang turun dalam begini, yang turun di sini, ya, yang turun ini, saya kasih warna merah karena turun. Ini fase downtrend. Kenapa downtrend? Karena saham ini turun, lalu naik dikit, lalu turun lagi lebih dalam. Lalu naik dikit, lalu turun lagi lebih dalam. Langsung aja gitu. Nah, ini fase dalam jangka waktu pendek, medium, saham ini mengalami fase downtrend gitu. Jadi tergantung kita mau lihatnya dari sisi mana gitu. Nah, kalau untuk fase medium, supportnya di mana? Kita tarik dari titik terendah ke titik terendahnya. Dari titik terendah sini ke titik terendah di sini. Oke. Nah, ini secara jangka mediumnya turun, bahkan lebih ditembus lagi gitu. Sampai menyentuh support long termnya. Gitu. Nah, ini untuk area supportnya. Area resistance-nya di mana? Ya, kita tinggal tarik lagi garisnya dari titik tertinggi ke titik tertinggi. Gitu. Nah, resistance-nya kurang lebih di sini nih.
1, 2, 3 gitu. Tapi di sini kan lepas lagi. Nah, ini mungkin ada tambahan resistance baru gitu. Di bawah sini ditambahin lagi ke sini. Nah, ini resistance yang baru. Jadi ada 2 resistance di sini ke sini dan di sini ke situ. Jadi ada 2 fase downtrend di sini. Downtrend jangka menengah ya, turun, jangka pendeknya lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari jangka menengah yang tadi saya bikin, dari jangka menengah yang di sini, ini lagi turun, jangka menengahnya lagi turun, secara jangka pendeknya pun masih bisa naik. Di mana? Di sini, misalnya. Nah, secara jangka pendek yang di sini, saham ini sempat naik, sempat masuk ke fase uptrend. Lihat, naik dikit, sini, turunnya nggak bikin titik terendah baru, tapi naiknya lebih bikin titik tertinggi baru di sini. Nah, secara jangka pendek saham ini membentuk fase uptrend gitu. Cuma ketika dia turun, dia nggak bikin titik tertinggi baru, dia bikin titik terendah baru gitu. Nah, ini makanya jadi fase downtrend. Balik lagi, false break. Ini masuk ke dalam, ini turun ya, turun, baru ketika naik nggak bikin titik tertinggi baru, tapi sekalinya turun bikin titik terendah baru, menembus terendah sebelumnya yang ada di sini. Gitu. Jadi ini makanya kita bisa lihat dari secara jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendeknya sekalian. Gitu. Jadi kita harus tahu, saya mau trading ini buat jangka menengah, jangka medium, apa jangka pendek. Oke? Terus ada pertanyaan, kalau short term, middle, dan long term, berapa lama kisarannya? Short term, middle, dan long term ya. Kalau long term, balik lagi seberapa panjang yang bisa kita lihat. Untuk medium term, biasanya ya, untuk medium term itu kisaran sebulan sampai setahun, itu bisa dibilang medium term. Lalu di bawah sebulan itu biasa bisa masuk ke short term gitu. Seperti ini dalam waktu short term ya, kayak gini. Yang terakhir dari bulan Mei ini saya bilang masuk dalam fase turun gitu, downtrend. Turun, naiknya nggak lebih tinggi, turunnya lebih dalam. Oh, belum lebih dalam, ini masih di area support nih berarti gitu. Horizontalnya di sini. Nah, ini masih di area support, dimana kalau saham ini masuk ke dalam fase turun, berarti dia nantinya akan menembus titik terendah baru, gitu. Tapi kalau saham ini bisa kembali menguat, ya at least dia bergerak dalam rentang waktu, dalam rentang sideways dulu, dengan resistance terdekat di sini, titik tertingginya kemarin. Gitu. Jadi di sini kita bisa jadiin bikin plan untuk trading. Oke, ini dekat-dekat area support, saya bisa beli dekat-dekat sini. Nanti dekat-dekat di sini saya area jual ya, dekat-dekat di area atas sini saya area jual. Gitu. Jadi kalau nanti ternyata saya beli tapi ternyata saham ini kembali turun menembus titik terendah baru, berarti akan saya jual nanti kisaran di area-area sini karena dia sudah tembus. Tapi kalau dia belum tembus, ya saya berharap dia kembali naik ke atas ya, ke area resistance-nya. Dengan di area situ nanti akan saya jual dekat-dekat sini. Kalau dia nanti tembus ternyata di area resistance-nya, berarti saya akan tarik ke area resistance terbaru tertinggi sebelumnya di sini. Gitu. Jadi kita tahu, oke, berarti resistance pertama di kotak ini nih, resistance pertama yang di sini nih, resistance pertama. Setelah resistance pertama ini ditembus, maka dia akan mencari resistance baru di atas sini ya, mengacu dari tertinggi sebelumnya yang di sini. Dengan catatan resistance di sini yang ditembus sudah menjadi area support. Dengan kalau saham ini nanti turun, ya area supportnya nanti di sini. Garis itu adalah garis support. Gitu. Area sini adalah area support. Nih. Oke. Apakah ada syarat dalam menarik garis S dan R? Apakah harus kena ekor atau badannya? Semakin banyak yang kena akan semakin baik. Gitu. Jadi misalnya seperti tadi, kapan saya narik garis ke badan atau ke ekor? Dapat dilihat di sini. Kalau saya tarik garis ke badan yang di sini, ini cuma kena satu doang badannya. Ya, nggak ada badan lain nih yang segaris sama ini. Tapi kalau saya tarik di ekor sini, kan kena ekor bawah.
kena juga ekor yang di sini, kena juga ekor yang di sini. Ada 3 kali kenanya. Nah, karena 3 kali kenanya, jadi saya bilang oke, saya ambil yang di ekor. Tapi kalau badannya justru yang kena 3 kali, berarti saya ambilnya yang ke badan gitu. Dia terlalu ke bawah deh itu. Oke, yang di atas deh contohnya. Yang di atas. Nah, ini kalau saya tarik garis ini resistansinya pakai area ekor yang di sini, maka saya nggak dapet nih, karena cuma ada 1. Tapi saya tarik garis di area badan yang di sini nih, badan di sini sama badan yang di sini, gitu. Jadinya masuknya 2, gitu. Makanya saya arahkan area resistance saya di area badan yang di sini, gitu. Next, indikator. Nah, dari tadi kita udah menentukan support dan resistance, kita sekarang menggunakan indikator. Jadi di analisa teknikal itu ada namanya analisa teknikal klasik ya, klasik sama modern. Nah, yang klasik itu tadi yang kita gambar secara manual, ya kita harus tarik garis, kita harus letakin garisnya manual, kita gambar-gambar sendiri. Lalu ada namanya analisa teknikal modern. Modern itu apa? Modern itu yang sudah ada indikatornya, sudah ada alat bantunya gitu. Nah, yang pertama adalah indikator moving average. Jadi indikator moving average ini adalah indikator modern di mana kita nggak perlu secara manual lagi letakin garis, letakin support resistance gitu. Jadi dari garis ini sudah dibantu. Nah, moving average yang saya pakai adalah moving average 20 biasanya untuk menentukan saham ini lagi tren naik atau lagi tren turun. Cara lihatnya seperti apa? Dapat dilihat di sini harga sahamnya ya. Ini kan ada harga saham yang candle merah sama hijau. Lalu ada garis biru. Nah, garis biru ini adalah garis MA20, moving average 20 gitu. MA20 ini artinya apa? Artinya saham ini garis ini dibentuk dari rata-rata 20 hari candle. Jadi 20 candle ya. Kalau candlenya harian berarti 20 hari, kalau candlenya mingguan berarti 20 minggu gitu. Dirata-ratain, makanya muncul garisnya. Nah, garis ini sebagai penentuan untuk area kapan beli sama kapan jual juga bisa gitu. Seperti di contoh sini, ketika saham ini harga sahamnya menembus di atas garis biru, maka adalah area untuk beli. Oke. Nah, ketika saham ini mulai menembus di atas garis biru ya, kena garis biru mulai naik lagi di atas garis biru, ini adalah sinyal untuk membeli. Area untuk masuk. Lalu ketika harga sahamnya menembus garis biru ke bawah di sini, ini adalah sinyal untuk menjual, sinyal jual, sell sinyal. Nah, ketika tembus lagi di atas garis biru atau ketika tadi turun di bawah garis biru, ini masuk dalam fase turun, downtrend tadi. Dimana garis biru ini juga bisa jadi area support kalau dia di bawah harga dan jadi area resist kalau dia berada di atas harga. Ini kelihatan naik kena garis biru turun lagi gitu. Nah, lalu tembus lagi di atas garis biru ini beli ya. Lalu turun lagi menembus ke bawah garis biru, ini area jual. Gitu. Jadi ada penentuan dia. Nah, ketika tembus lagi di atas garis biru di sini, ini beli lagi ya, saham ini naik. Nah, keluarnya ketika tembus lagi di bawah garis biru, keluar. Karena dia masuk dalam fase downtrend, turun, naik kena garis biru sebagai resistance, turun lagi, naik lagi. Ternyata di sini tembus garis birunya ya. Berarti di sini bisa buy. Gitu. Terus saham ini naik lagi. Nah, kapan jualnya? Ketika menembus ke bawah lagi garis birunya. Oke, ini sell. Turun lagi ke bawah, begitu seterusnya. Jadi ini adalah penentuan untuk cara menjual atau membeli dengan cara menggunakan moving average 20 yang benar-benar simple dan mudah untuk kita ikuti gitu. Dan ya cukup lumayan untuk kalau kita lihat di sini beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Ya profitnya juga cukup menarik gitu secara jangka panjang. Cuman kita tentu nggak bisa menjual benar-benar pada titik tertinggi dan masuk benar-benar pada titik terendah gitu. Tapi ya at least untuk indikator yang sangat simple untuk pemula ini sudah sangat cukup baik untuk bisa kita pakai MA20. Cara munculinnya gimana? Cara munculinnya ketika tadi di chart ya. Saya clear dulu semuanya. Munculin MA20 itu klik di bagian indikator di sini atas indikator, ketik MA. Nanti akan muncul moving average. Klik sekali, nanti akan muncul garis birunya.
Nah, kalau di RTI ketika kita klik garis biru itu adalah MA9. Ini dapat dilihat MA9 close 0. Itu kita bisa setting, klik format di tengah sini. Nanti akan muncul kotak 9 ini kita ganti 20. Lalu stylenya ya silahkan mau dipertebal garisnya atau nggak apa-apa ditipisin, tebal misalnya. Mau ganti warna jadi merah atau ganti warna jadi biru itu terserah Anda. Jadi sudah ketemu MA20-nya. Lalu perkembangan dari candle MA20, ada juga beberapa orang yang menghubungkan antara candle yang lebih pendek, misalnya dia pakai MA5, ya, MA yang lebih pendek, dengan MA yang lebih panjang. Caranya gimana? Caranya, ketika dua garis MA ini berpotongan, hadap ke atas, maka dia sinyalnya beli. Kalau MA20 kan biru ya, MA yang panjang atau MA yang lebih besar, nih 20 kan lebih besar, MA20, berada di bawah MA yang lebih kecil, MA5, garis MA5 itu yang oranye, maka saham ini berada pada fase naik. Jadi ketika berpotongan, saya zoom ya, ketika berpotongan di sini, nih, garis biru berpotongan, ya, biru itu 20, 20-nya jadi ke bawah MA5, ini adalah sinyal buy. Tahan, kapan dijual? Ketika, nah, garis birunya berada di atas MA kecil. MA besarnya di atas MA kecil. Jadi ini adalah sinyal sell, jual. Gitu. Kapan beli lagi di sini? Berpotongan jual, ini berpotongan lagi berpotongan sini beli, berpotongan lagi di sini jual. Lalu berpotongan MA birunya lagi di bawah beli, kapan jual? Ketika nanti ada perpotongan lagi di atas gitu. Jadi ada beberapa menggunakan satu garis, ada bisa ya. Ada beberapa juga menggunakan dua garis. Nah, dua garis itu ada yang paling sering dipakai adalah 5-20, 9-26 gitu. 20-50. Cuman ingat, semakin besar garis angka di garis itu, misalnya MA20 atau MA50 atau MA100 atau MA200, maka akan semakin panjang waktunya. Karena kan di sini 20 berarti 20 hari ya. 5 di sini berarti 5 hari. Gitu. Kalau 100 berarti 100 hari. 100 hari bursa itu setengah tahun. Gitu. 20 hari bursa itu untuk 1 bulan biasanya. 5 hari itu 1 minggu. Gitu. Jadinya harus disesuaikan. Jangan pakai MA yang terlalu besar tapi tradingnya jangka pendek. Salah. Kalau buat jangka pendek ya pakai MA yang lebih pendek. Kalau buat jangka menengah pakai MA lebih menengah. Kalau buat jangka panjang pakai MA yang besar. Jadi itu. Ada pertanyaan untuk MA? Bagaimana menentukan garis biru yang tepat di MA20? Bagaimana menentukan garis biru yang tepat di MA20? Garis biru dari MA itu sudah otomatis terbentuk. Kita nggak bisa pindah-pindahin garis biru, saya mau geserin ke atas bawah dikit gitu, nggak bisa. Ini sudah terbentuk. Ketika saya panggil MA, langsung garisnya muncul. Dan garisnya nggak bisa saya rubah-rubah. Gitu. Jadinya ya dia akan bergerak sesuai sama garisnya gitu. Ketika besok harganya turun, garisnya juga ditambah rata-ratanya karena ada candle baru. Jadinya bisa turun juga, hadap ke bawah lagi garisnya gitu. Nah, untuk munculin dua garis sama, klik lagi indikator, ketik MA, moving average, klik sekali, dia akan muncul MA9. Kalau saya bisa mau ganti misalnya jadi 5, MA5, saya ganti 9-nya jadi 5, stylenya saya tebelin, saya ganti warna jadi warna merah misalnya atau warna oranye gitu. Nah, dapat dilihat di sini gitu. Jadi kapan beli? Dia berpotongan hadap ke atas di sini beli, berpotongan hadap ke bawah di sini jual. Ketika MA yang gede di atas jual, ketika MA yang kecil di bawah beli gitu. Cuman balik lagi, nggak selamanya, nggak 100% menggunakan MA ini pasti berhasil. Seperti yang di sini kan ada nih kelihatan nih beli, tapi di sini harga sahamnya malah turun. Tapi at least dalam jangka waktu kalau kita lihat di sini, ini cenderung validnya lumayan tinggi gitu, dan dapatnya juga naiknya cukup tinggi, turunnya di sini kita udah disuruh jual, jadi kita udah jual nggak masuk, kita terbebas dari penurunan yang sangat tajam. Lalu kita beli di sini, keluar di sini juga lumayan besar gitu profitnya. Nih kalau saya gambar ya, saya tarik garis, kita beli di sini, jualnya di sini. Berarti kita udah untung sekitar 47%. Ya lumayan gede dalam jangka waktu 67 hari. Berarti sekitar 2 bulan. Gitu. Oke, jadi ini untuk MA. Ada lagi?
Untuk setting MA, apakah lebih baik harga close atau open? Harga close aja nggak apa-apa. Jadi dilihat dari harga terakhir. Kalau pakai EMA, Nah, 50 dan 150, apakah cocok untuk trading mingguan? nggak cocok. Seperti tadi saya bilang, MA yang besar untuk waktu yang besar. Jadi kalau MA 50 itu berarti jangka waktunya sekitar 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan trading untuk seminggu berarti nggak bakal kepake, percuma. Kalau mau trading mingguan itu kan berarti sampai 1 bulan. Maksimal pakai 20, sampai MA 20 gitu. Ya, jadi jangan sampai terlalu besar, apalagi sampai MA 150. Itu gede banget. Lalu apa perbedaan EMA dengan MA? EMA itu yang ini, EMA. Nah, ini ada EMA, Moving Average Exponential. Apa perbedaannya dengan MA? Kalau MA itu dirata-ratakan biasa. Jadi 20 hari harga close-nya berapa dijumlahin dibagi 20. Clear, that's it gitu. Tapi kalau eksponen itu dipangkatin, dikuadratin 2. Jadi hari pertama pangkat 2 tambah hari kedua pangkat 2 dibagi total 20 pangkat 2. Jadi dapat hasilnya agak sedikit berbeda gitu. Cuman ya balik lagi, ada orang yang pakai MA, ada orang pakai MA. Dua-duanya ada plus minus. Gak masalah. Ada nasabah yang pernah dengar dari suatu pakar analisa saham, trader, technical, kalau saham sideways itu tidak disarankan pakai MA karena sering menipu. Apakah itu benar? Ya, kalau sideways pasti ya, namanya sideways itu mau indikator apapun pasti ngaco kayak tadi. Karena dia rata-ratanya 20 hari misalnya. Kalau sideways dalam sebulan pakai MA pendek mengaruh. Contohnya yang lagi sideways itu, nah misalnya saham ini lagi sideways. Ini saya kalau pakai MA yang besar di rentang waktu yang sideways-nya sempit, ngaco pasti. Tapi kalau saya ganti ya, MA-nya 5 sama MA 3 misalnya. Dapat dilihat nanti pasti lebih valid. Kenapa? Karena waktunya sesuai. Gitu. Nah, kelihatan kan di sini buy, sell. Buy, sell. Lebih valid. Tapi kalau kita salah menempatkan MA atau MA di saat time frame yang salah kayak tadi yang tanya, saya mau trading mingguan, tapi MA-nya 50 sama 150, pasti ngaco. Tradingnya pasti gagal, pasti salah, pasti rugi gitu. Tapi kalau saya mau tradingnya mingguan, oke, saya harus time frame-nya yang tepat mingguan gitu. Oke? Jadi akan lebih untung. Jadi ketika di sini kan berpotongan hadap ke bawah. Oke, sell. Di sini buy. Buy. Di sini sell. Gitu. Di sini buy, naik, sell. Gitu. Dan sebelumnya juga. Nah, ini di sini buy, di sini sell. Gitu. Itu aja untungnya udah berapa? 18% dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin berapa hari? 5 sampai tanggal, di sini bisa. Dari buy di sini sampai sell di sini. 22 hari. Gitu. Menggunakan MA3 dan 5. Jadi balik lagi, mau menggunakan time frame pendek, tujuan trading jangka pendek, apa trading jangka menengah, apa trading jangka panjang. Itu harus disesuaikan. Itu kalian harus tahu dulu. Oke, next. Selain MA, ada namanya indikator stokastik. Stokastik ini indikator untuk menentukan saham ini sudah murah atau sudah mahal gitu. Nah, stokastik memberikan area overbought atau area jenuh beli dan area oversold, area jenuh jual. Sini, oversold dan overbought. Jadi dibilang kalau ini kan ada nanti ketika di stokastik ada angka 20 sama angka 80. Gitu. Dengan titik terendah itu 0, titik tertinggi itu 100. Oke. Nah, ketika garis ini berada di antara 80 dan 100, maka ini dibilang area jenuh beli, area overbought. Dan ketika garis ini berada di antara 0 sampai 20, garis ini dibilang murah atau area
area jenuh jual atau oversold, ada kemungkinan bisa naik. Begitu juga kalau di atas. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika saham ini dia tetap sama, ada 2 garis, kalau berpotongan hadap ke bawah artinya sell, berpotongan hadap ke atas artinya buy. Gitu. Nah, di sini kelihatan ya, di sini berpotongan hadap ke bawah, sell. Sahamnya juga turun. Nah, ini sell, terus di sini buy. Di sini sell, nah ini dapat kita lihat di atas. Nah, di sini sell dia turun, di sini buy dia naik, di sini sell tadi dia turun. Gitu. Nah, waktu di bawah sini lihat ada buy signal di sini ya, dia naik. Sampai di area sini dia jual, sell. Lalu turun sampai di mana? Di sini dia buy, di bawah sini dia buy. Buy dia naik gitu. Nah, sampai di atas sini dia sell. Jadi ini indikator stokastik untuk menentukan kapan area murah ya. Area murah itu area-area di bawah dan area mahal di area atas ini. Gitu. Untuk munculinnya itu tinggal klik di bagian tadi ya, indikator. Ini saya close dulu MA-nya. Klik di bagian indikator stokastik. Di sini ada stokastik, klik. Nah, nanti muncul garis-garisnya. Oke. Jadi di sini ntar akan muncul stokastiknya ketika berpotongan hadap ke bawah sini sell, berpotongan hadap ke atas ini buy. Nah, ini area bawah, ini garis di bawah ungu, berarti dia area murah, garis di atas ungu area mahal. Gitu, overbought dan oversold tadi. Di sini kita bisa kelihatan sell, buy gitu. Jadinya lebih nyaman kita trading karena kita punya ada arahan kapan kita membeli dan kapan kita menjual. Untuk stokastik ada pertanyaan? Di RSI juga ada overbought dan oversell. Apa perbedaan antara RSI dan stokastik dan kapan menggunakannya? RSI dan stokastik itu perbedaannya ya balik lagi, mereka punya masing-masing cara perhitungan sendiri. Kalau RSI itu satu garis doang ya, rata-rata di satu garis doang, sama ada area oversold dan area overbought gitu. Tapi saya lebih senang menggunakan stokastik. Sebenarnya mereka sama-sama osilator, mereka dalam satu kelompok osilator, di mana itu sebenarnya kegunaannya sama. Jadi kalau kalian udah pakai stokastik, jangan pakai RSI. Kalau kalian pakai RSI, jangan pakai stokastik. Gitu. Cuma saya lebih senang menggunakan stokastik. Dan di materi kali ini saya nggak menjelaskan mengenai RSI. Cukup stokastik untuk kalian tahu. Karena percuma tahu banyak indikator, tapi kalau nggak ngerti, jadi mending saya jelaskan apa yang indikator-indikator pemula yang kalian kalaupun simple mau tetap bisa untung, ya di sini cukup. Stokastik itu lengthnya atur berapa? Stokastik ya kalau normal yang rata-rata paling sering dipakai ini stokastik 14.3,3 gitu. Jadi kalau kita di sini 14, 3 sama 3. Ini paling normal yang paling sering dipakai. Cuma balik lagi tergantung kebutuhannya kalian gitu. Cuman kalau di RTI kalau kalian baru munculin stokastik kayak tadi itu grafiknya jadi ngaco banget nih kan, kayak gini jadi bingung nih pasti gimana. Nah, yang paling normal, paling sering orang pakai adalah 1433. Kalian bisa pakai ini. Gitu. Nah, MACD adalah indikator yang menurut saya cukup baik karena selain dia memberi tahu kapan beli, kapan jual, MACD juga memberi tahu trennya lagi tren bullish atau lagi tren bearish. Gitu. Ini MACD. Jadi, MACD ini dapat dilihat ya. Ini apa dulu? Di atas 0. MACD ini kelihatan ada bar ke atas sama bar ke bawah. Dapat dilihat di sini ada 0. Saya zoom dulu. Nah, di tengah sini ada 0 ya, titik 0 adalah garis tengah yang menunjukkan bar ini nanti akan ke atas atau ke bawah. Lalu dia ada 2 garis merah dan biru gitu. Nah, cara bacanya kalau 2 garis merah dan biru ini di bawah 0 ya, di bawah 0 kayak gini, maka ini sahamnya sedang fase turun. Ketika 2 garis ini menembus di atas 0 seperti ini, maka saham ini sedang dalam fase naik gitu. Nah, dapat dilihat di sini. Kelihatan ya, ketika 2 garis ini berada di atas 0 ya, dia fasenya bullish, naik.
Ketika di sini di atas 0, fasenya bullish. Di sini di atas 0, fasenya bullish. Nah, ketika di bawah 0, dan tadi saya bilang di bawah 0 di sini, ya, saham ini fasenya turun. Gitu. Kenapa? Karena dua garis ini berada pada area di bawah 0. Oke. Lalu MACD juga ada sinyal buy dan sinyal sell. Sinyal buy itu biasa orang bilang golden cross, sinyal sell itu biasa orang bilang dead cross. Nah, golden cross itu tadi sama berpotongan hadap ke atas ya. Kayak gini nih, berpotongan hadap ke atas. Nah, kalau dead cross berpotongan hadap ke bawah. Ini namanya dead cross. Jadi di sini adalah sinyal untuk jual, di sini adalah sinyal untuk beli. Ya, golden cross itu beli, dead cross itu jual. Sama seperti namanya golden ya, happy gitu. Dead kan mati gitu ya, keluar. Nah, di sini contohnya, ketika di sini saham ini di indikator MACD-nya berpotongan hadap ke bawah, ini adalah sinyal sell. Ya, sahamnya juga cenderung turun. Sampai ke di sini ada sinyal buy lagi ya, berpotongan hadap ke atas, ya sahamnya cenderung naik. Gitu. Tapi karena dia fasenya di bawah 0, jadi fase downtrend, jadi kecenderungannya masih cenderung berat untuk naik dan kemungkinan lebih besar untuk turun. Ya. Lalu di sini ada sinyal buy ya. Lalu saham ini mulai naik. Nah, ini juga sempat di atas 0, jadi cukup bagus, sempat sell-nya di sini. Gitu. Lalu turun, dia kembali turun, lalu sempat naik lagi buy ya di sini, buy. Lalu saham ini udah di atas 0, kalau sahamnya di atas 0 tadi kriteria dari trend bullish ketika koreksi dikit tapi naiknya jauh lebih tinggi. Nah, ternyata naiknya sampai di sini. Habis itu baru ada sinyal sell, turun. Kita jual. Itu jadi MACD memberikan kita pengetahuan untuk trennya sedang tren naik atau tren turun dan kapan waktu yang tepat untuk kita membeli dan menjual. Ada pertanyaan untuk MACD? Apakah bisa terjadi fake signal di MACD dan cara menghindarinya seperti apa? MACD ada beberapa juga memberikan fake, pasti ada. Yang namanya indikator pasti akan ada kesalahan pada indikatornya. Makanya ada namanya stock school. Itu khusus. Nah, di sini dapat dilihat ya. Kalau tadi saya bilang kalau kapan waktu yang tepat untuk membeli adalah ketika MACD berpotongan hadap ke atas. Nah, di sini ketika MACD-nya berpotongan hadap ke atas di sini, saham ini justru turun. Ya. Tetap akan ada fake signal, cuman balik lagi kenapa dia bisa turun? Karena salah satu alasannya adalah dia berada di bawah 0. Garis 0 ini gitu. Jadi tetap ada alasan kenapa dia nggak bisa naik, karena dia berada di bawah 0, tapi ketika dia tembus di atas 0 ya cenderungnya lebih enak naiknya, koreksinya juga kurang. Contohnya apa? Contohnya ada BBCA beberapa bulan lalu. Nah, dapat dilihat di sini. Kita tahu kalau sinyal sell itu dia berarti menandakan turun ya. MACD di sini ada sinyal sell ya. Saya kotakkan di sini MACD ada sinyal sell di sini berpotongan hadap ke bawah. Tapi justru harga saham BCA ketika berpotongan ini naik sampai di sini. Gitu. Kenapa? Karena balik lagi alasannya dia masih berada pada atas 0. Trennya masih tren yang cukup bagus. Cuma di sini dia bilang hati-hati dalam tadi kan saya bilang ketika saham itu sedang fase bullish atau fase lagi naik, dia tetap bisa terkoreksi, dia tetap bisa turun gitu. Cuman turunnya sedalam apa? Karena dia dalam fase bullish, turunnya nggak terlalu dalam. Tapi sekalinya nanti naik, lihat naiknya justru lebih tinggi gitu. Jadi akan lebih enak kita lagi trading saham-saham yang sedang dalam fase MACD di atas 0. Gitu, makanya ini MACD sangat sering saya gunakan, juga paling cukup banyak membantu dalam saya menentukan kapan, termasuk tabel saya yang harian itu juga salah satunya ada campur tangan MACD juga gitu. Walaupun ada beberapa indikator lain yang saya hanya bahas itu di kelas Stock School gitu. Cuma menurut saya ini sudah cukup bagi kalian untuk bisa cuan di saham. Jadi perpotongannya harus di atas 0 lalu menghadap ke atas baru bullish. Lalu jika indikator MACD itu patokannya angka 0 ya, jika di bawah 0 kemungkinan apakah akan downtrend? Ya, kalau di bawah 0 pasti downtrend. Cuman gini, tetap pasti kita selalu berbicara pada yang namanya probabilitas.
Nah, ketika saham ini berada di atas 0 di sini ya, baik-baik dilihatnya. Di sini tembus di atas 0. Saham ini juga udah nggak terlalu murah. Sudah di atas juga. Kapan beli yang tepat? Sebenarnya ya spekulasi tetap pasti di bawah 0. Kita bisa beli di harga yang lebih murah. Gitu. Cuman balik lagi, tetap ada potensi dia masih turun. Tetap ada tadi false break-nya tadi. Tetap masih bisa, trennya nggak jadi naik, trennya masih tren turun gitu, masih patah. Nah, saran saya ketika dia berada di bawah 0 begini, tetap kita bisa beli, cuman belinya jangan terlalu banyak, mungkin setengah dulu. Jadi siapin dana, kalau dia tembus di atas 0 lagi bisa tambah lagi nanti fresh up gitu, nggak masalah. Tapi kalau sama jaga area supportnya. Sama ini kan kelihatan nih kalau kita lihat ya di sini. Ini berpotongan hadap ke atas, berarti yang kita kira-kira beli. Nah, secara tren ini naik, oke, bagus, turun. Lalu naiknya di sini lebih tinggi ya. Oke, bagus ya. Lalu kembali turun. Nah, yang berbahaya adalah dia tidak membuat titik tertinggi baru, yang ada malah membuat titik terendah baru di sini. Trennya patah. Ya kan, kalian bisa lihat di sini bikin titik terendah baru, naik lagi lebih tinggi, naik lagi dikit, terus tembus lagi di sini, titik terendah baru lagi, melewati terendah yang di sini. Gitu. Jadi ini trennya berarti sudah patah dari awal di sini, dari awal yang pertama di sini ini sudah patah. Nah, makanya saya bilang terkadang cut loss itu penting. Mending kita keluar dulu, baru nanti kita masuk lagi di harga lebih bawah, misalnya masuk lagi di sini, kan jauh lebih hemat. Kita hemat sekitar, kalau kita jual di sini, masuk di sini, kita hemat sekitar 9%. Which mean kalau kita mau beli 100 juta, kita hemat 10 juta. Kalau di sini kita masuk 100 juta, kita baru di sini balik lagi ke sini ya, baru balik nih 100 juta. Tapi kalau di sini kita potong dulu, kita masih punya uang 100 juta, kita beli lagi dekat-dekat sini, di sini ya mungkin bisa jadi 110 juta atau bahkan 105 juta juga masih dibilang untung gitu. Jadi balik lagi, disiplin dalam menentukan kapan harus keluar, kapan harus masuk, itu penting. Ada request grafik MACD untuk Telkom. Untuk gambar saham mungkin saya akan nggak terlalu banyak, tapi ini pertama boleh ya. Saya lebih mementingkan konsepnya. Nah, Telkom dapat dilihat di sini. Ini saham sedang sideways sebenarnya. Jadi balik lagi, saham sideways itu nggak terlalu bisa kita pakai untuk saham yang medium term gitu. MACD ini untuk medium term. Jadi kalau untuk short term saya biasa menggunakan stokastik misalnya. Ya, stokastik bisa digunakan untuk short term. Lihat di sini sell ya, kemarin di sini sell, di sini buy ya, untuk Telkom. Nah, ini masih mengarah hadap ke atas. Gitu. Ya, memang sedikit lagi masuk ke area overbought ya, area overbought, teman, masih belum ada tanda-tanda dia berpotongan hadap ke bawah seperti yang di sini. Seperti yang di sini gitu. Jadi ya sementara masih bisa ditahan, atau kita munculin MA-nya tadi. Kita munculin MA-nya. MA, moving average. Nah, karena di sini tadi saya bilang saham ini bergerak dalam jangka waktu yang singkat, pendek, saya ganti MA-nya jadi MA3 misalnya. 3 lalu sama MA5. Terus ganti warna, oranye. Yang ini birunya saya tebelin. Oke. Nah, sama. Di sini juga berpotongan hadap ke bawah, di sini mulai berpotongan hadap ke atas. Berarti ya di sini masih bisa kita tahan, masih bisa kita hold. Karena belum ada tanda-tanda dia terkoreksi hadap ke bawah. Dari beberapa indikator yang dijelaskan, berapa banyak indikator yang harus dipakai untuk menentukan buy or sell? Kombinasi indikator apa yang bagus, terutama untuk tabel saktinya Pak Kris? Tabel sakti khusus saya jelasin hanya di Stock School ya, maaf. Cuman seberapa banyak indikator yang harus kita pakai. Jadi kita harus tahu, kayak tadi saya bilang, indikator itu punya pengelompokannya masing-masing. Jangan sampai kita ketimpa-timpa gitu. Kayak tadi, stokastik gabung sama RSI, ntar gabung lagi sebenarnya sama tuh penggunaannya. Nah, itu jadinya nggak valid. Bukan nggak valid, tetap valid tapi nggak guna karena semuanya sama, menunjukkan sama. Kenapa saya jelaskan stokastik? Kenapa saya jelaskan MACD? Karena stokastik untuk jangka pendek, MACD untuk continuous apa nggak, jangkanya lebih panjang gitu. Jadi itu bisa digabung. MACD, stokastik itu bisa digabung, MA20 itu bisa digabung gitu. Untuk kalau MA20 kan dia langsung masuk ke dalam
trend ya ke dalam tabel. Jadi kita bisa tahu area supportnya, resistnya di mana gitu. Nah, kayak gini kan kita bisa lihat area resistnya di sini, di sini, di sini, ini area resistnya. Ketika tembus ini jadi area supportnya gitu. Nah, jadi kalau dalam jangka pendek kayak gini ya mungkin kita bisa menggunakan tadi MA yang lebih pendek, MA3 atau MA5 untuk menentukan area supportnya untuk jangka yang lebih pendek gitu. Cuman ya at least tapi untuk gabungan ya silakan coba-coba sendiri ya, karena di sini kelasnya untuk basic dulu, pahami dulu bagaimana support resist, lalu indikator-indikator yang mudah yang sebenarnya dari sini kita juga udah bisa untung secara cukup lah gitu daripada pusing. Indikator MA, MACD mungkin cocoknya untuk jangka menengah dan panjang ya kok. Untuk jangka pendek atau bahkan trading harian mending pahami support dan resistance-nya. Ya bisa menggunakan support dan resistance gitu. Cuman ada beberapa trik lagi sebenarnya gitu. Cuma at least saya nggak mau bikin kalian jadi trader secara jangka pendek, tapi kan tujuan kita invest di saham kan untuk jangka panjang, ya nggak? Cuma at least kapan masuknya. Kalau untuk jangka panjang, kalau saya nggak mau jual-jual, tapi saya mau beli terus tiap bulan. Nah, kapan beli? Waktu yang tiap bulan masuk pas ketika dia berpotongan hadap ke atas ini. Jadi kalau sinyal jualnya ya udah nggak usah diperhatikan gitu. Waktu masuk aja. Jadi misalnya kayak saya mau beli BRI misalnya. Kapan waktu yang tepat untuk saya masuk BRI tiap bulan? Ketika dia berpotongan hadap ke atas sini beli. Terus kapan beli lagi di sini beli gitu. Jadi waktu di sini berpotongan hadap ke bawah jangan beli dulu. Kalaupun punya uang stop dulu, jangan dibeli gitu. Kapan beli? Nih berpotongan hadap ke atas baru beli. Karena kalau kita beli di atas ini kita hemat nih. Hemat 40% gitu. Kita bisa beli dengan harga yang murah gitu. Masuknya pas di berpotongan hadap ke atas. Lagi berpotongan hadap ke bawah jangan dibeli dulu. Gitu. Jadi lebih enak. Nah, waktu saham ini lagi naik-naiknya juga begini nih. Kita bisa lihat kapan waktu yang tepat untuk kita invest BRI di sini. Ketika dia berpotongan hadap ke atas, masuk. Ketika dia berpotongan lagi hadap ke atas, masuk. Ketika dia berpotongan lagi hadap ke atas, masuk. Kalau punya dana, kalau nggak punya dana, lihat tunggu sampai ke fase yang punya perpotongan hadap ke atas. Di sini masuk gitu. Nah, waktu di sini lagi turun-turunnya, jangan masuk dulu. Kenapa? Karena di sini juga masih turun. Gitu. Kapan masuknya? Ketika dia mulai masuk membentuk perpotongan hadap ke atas di sini. Nah, ini baru masuk. Kita bisa dapat di harga yang lebih murah. Masuknya di sini dibandingkan kita masuk di atas ini. Gitu. Jadi lebih santai kita trading, dan karena ini chartnya daily, kalian nggak perlu sambil kerja sambil mantau grafik, nggak perlu panik gitu. Pulang malam istirahat, mandi, selesai udah malam mau tidur atau punya waktu luang, lihat deh hari ini grafik saya hadap kemana ya? Oh masih belum ada sinyal jual, ya udah saya masih bisa tahan, berarti untuk BRI saya clear, that's it gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu waktu kerja itu harus lihat di HP mulu gitu, jagain yang ada kan dapat SP itu. Apakah indikator tadi, beberapa indikator yang dijelaskan tadi cocok untuk yang suka curi-curi di saham gorengan? Bisa juga, cuman ya balik lagi, MACD ini kan buat jangka yang menengah ya. Kalau gorengan itu kan bisa dalam jangka pendek itu terjun banget, jadi agak sedikit berbahaya. Kan tadi saya udah bilang kalau buat jangka pendek mending pakai stokastik gitu. Ini akan lebih pendek. Nah, kalau menggunakan stokastik ya silakan, cuma balik lagi yang namanya gorengan pasti akan sangat berbahaya kalau kita membeli dan nggak punya basic gitu. Jadi hati-hati sekali, karena lihat ya di sini, ini saham ini bisa turun dari sini sampai ke sini 65% dalam jangka waktu 53 hari. Ini masih mending. Ada beberapa saham bahkan yang lihat kayak gini nih. Ini bisa turun dari sini sampai ke bawah ini, turun 80% hanya dalam waktu 10 hari. Nih. Dalam waktu 10 hari, saham ini turun sebanyak 80%, 77%. Jadi, yang punya saham ini ya 10 hari dari 100 juta sisa 20 juta. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat MACD-nya, MACD baru berpotongan di sini nih.
di sini. Saham ini sudah sempat turun dulu. Sebanyak berapa persen satu hari ini? Sebanyak 14%, 13%. Biasanya trader pemula kalau udah minus 13%, mereka pasti bilang tunggu aja deh, gak apa-apa gitu kan, karena nggak ada dasar. Nah ketika dia tunggu, besoknya oke, naik nih, dia pikir berarti besok bisa naik lagi. 2 hari kemudian ternyata turunnya lebih dalam. Udah begitu pasti pada bilang udah deh, kepalang basah, tahan aja. Nah tahan, turun 80-70%. Bahkan sampai hari ini saham ini jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Sampai hari ini saham ini udah turun sebanyak 96%. Bayangkan kalau kita punya uang 100 juta beli saham ini, sisa sekitar 5 juta. Gitu, sisa sekitar 3 jutaan nih. Saya pasin titik segini sampai hari terakhir di sini. Sisa cuma 2 jutaan, ya, sisa cuma 2 jutaan gitu. Jadi hati-hati bermain saham gorengan. Makanya di grup saya nggak pernah ngomongin saham gorengan, dan kalau ada yang ngomongin gorengan, saya biasa bisa agak sedikit sensitif kalau singgungnya gitu. Kalau saya mau trading hanya weekend, Jumat sampai Minggu, indikator apa yang paling pas digunakan? Stokastik. Jumat sampai Minggu itu gimana? Jumat sampai Minggu. Ya berarti kan maksudnya Senin sampai ini ya, Senin sampai Jumat atau Jumat sampai Senin. Kalau Senin sampai Jumat ya mungkin bisa pakai stokastik ya. Kalau kita lihat dari misalnya kayak gini. Nah, stokastik kan dalam waktu berapa hari ini bisa nih. Buy di sini. Nih, buy di sini nih, buy di sini tanggal 18, jualnya tanggal 5. Ya 2 minggu juga sih. Coba balik lagi, kalau bisa penentuan beli dan jual selalu mengikuti trading plan gitu. Jangan sampai saya trading Senin sampai Jumat, padahal sebenarnya indikator belum jual, kita udah jualan duluan, besok terbang, kita beli, akhirnya turun, nyangkut, jadinya jadi ngaco tradingnya. Selalu harus ada alasan kapan kita beli, kapan kita jual, gitu. Akan lebih baik. Sideways maksudnya apa ya? Sideways itu nggak naik nggak turun, kayak gini nih terakhir nih. Nah ini kan batasnya kelihatan, terendahnya di sini, tertingginya di sini. Nah saham ini cuma bolak-balik tok. Nah ini namanya sideways. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kalian semua untuk trading dan menentukan kapan waktu yang baik untuk saya membeli saham-saham investasi saya gitu untuk yang jangka panjang. Oke, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan bisa nanti langsung kita bahas di grup ya, di Telegram, kalian bisa tanya gitu. Dan terakhir, semoga cuan.